Kemudian di bulan Dzulhijjah itu juga ada peristiwa, namanya peristiwa Baiat Aqobah. Jadi ada peristiwa yang terkenal Baiat Aqobah. Baiat Aqobah itu ada dua kali. Untuk baiat yang pertama itu isinya umum. Mereka masih awam, baiatnya umum. Apa baiatnya? Tidak mencuri, tidak membunuh bayi yang lahir. Apalagi? Tidak yang sifatnya umum. Jadi tidak mencuri, tidak membunuh bayi yang lahir, tidak berzina. Yang sifatnya umum. Kalau dalam bahasa kita molimo, yang sifatnya umum. Nah, baru kemudian di Baiat Aqobah yang kedua. Baiat Aqobah ini terjadi dari jamaah haji Madinah yang ke Mekah. Jamaah haji Madinah yang ke Mekah. Ini terjadi pada saat masih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di Mekah. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada di Mekah, Nabi belum hijrah. Salah satu yang memantapkan Nabi untuk hijrah itu adalah Baiat Aqobah. Jadi Nabi itu pernah gagal dalam hijrah, yakni ketika beliau hijrah ke Habasyah. Jadi mengirimkan para sahabat hijrah ke Habasyah. Tapi hijrah kali ini tahun kelima, 5 kenabian ya, bukan 5 Hijriah, tahun kelima kenabian. Gelombang masuk Islam orang-orang menengah ke bawah yang banyak mengalami penyiksaan, sehingga muncul ide untuk hijrah. Tetapi gelombang pertama hijrah ke Habasyah itu tidak membuahkan hasil yang gemilang. Bahkan ada sahabat yang kemudian murtad. Dan sampai di Habasyah pun orang-orang Habasyah tidak masuk Islam. Satu-satunya yang masuk Islam rajanya, yakni Raja Najasyi. Nah, kemudian pada saat tahun ke-11 kenabian, pada saat musim haji, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat itu mencari jamaah haji Madinah untuk masuk Islam. Lalu kemudian tahun ke-12, tahun 11 itu ada 6 atau 7 orang, tahun ke-12 itu ada 13 orang. Nah, ketika ada 13 orang inilah mereka dijanji setia, namanya Baiat Aqobah. Baru kemudian di tahun ke-13 sebelum Nabi hijrah, tahun terakhir, untuk yang tahun ke-12 ini termasuk Nabi kemudian mengirimkan Mus'ab bin Umair untuk menjadi duta Islam pertama di Madinah, atau dai pertama di Madinah. Jadi sebelum menyambut Nabi hijrah, di Madinah itu sudah disiapkan dulu, disiapkan yang akan menyambut Nabi. Nah, berbeda dengan kasus hijrah ke Habasyah, itu belum disiapkan siapa yang akan menyambut. Tetapi ketika hijrah yang ke Madinah itu sudah disiapkan yang akan menyambut. Termasuk pada saat itu dari 6 orang menjadi 13 orang dikirimkanlah Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di Madinah. Maka tahun ke-13 yang datang 70 sekian orang yang sudah masuk Islam dan siap menyambut dan membela Nabi. Maka di musim haji itu mereka semua dibaiat. Baiatnya isinya tidak ada yang enteng, semuanya berat. Maka kalau seperti teman-teman semua, itu idealnya pesan-pesannya adalah pesan-pesan Baiat Aqobah 2. Karena untuk pesan-pesan Baiat Aqobah pertama itu sifatnya untuk umum. Sifatnya untuk umum. Tetapi untuk pesan Baiat Aqobah kedua, maka ini orang-orang khusus. Maksud saya orang-orang khusus itu adalah
Ya, militan. Nah, semua orang mestinya punya sifat ini, tapi tidak semua orang bisa militan. Apa itu? Yang pertama adalah as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa kariha. Untuk mendengar dan taat kepada Nabi dalam keadaan suka maupun duka. Nah, jadi untuk mendengar dan taat kepada Nabi dalam keadaan suka maupun duka. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, ini disepakati. Mereka semua siap mendengar dan taat kepada Nabi dalam keadaan suka maupun duka. Lalu yang kedua, apa yang kedua? Ada yang masih ingat? Lupa? Ini baiat yang terkenal. Dan sebaiknya kalau kita aktivis dakwah, baiat Aqobah kedua ini kita ingat. Untuk bisa senantiasa mendengar dan taat dalam keadaan suka maupun duka. Yang kedua, siap berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, di baiat yang pertama tidak ada. Baiat yang pertama itu ya semisal molimo tadi. Tetapi di baiat Aqobah yang kedua sudah bukan itu yang dibicarakan, tapi tentang ketaatan, tentang pengorbanan. Nah, maka untuk teman-teman di sini yang hadir di sini adalah aktivis semua, maka perlu tentang ketaatan, tentang pengorbanan. Nah, bagaimana siap berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, kalau pas lagi lapang infak begitu ya enteng. Gemaknya lagi berpanen. Nah, payu larang infak enteng. Tapi pas gemaknya kasih do mati. Musim mercon banyak yang stres. Tekor pakane larang. Lah kok infak? Lah ini berat. Ini satu hal yang diajarkan Nabi kepada para aktivis Islam saat itu untuk berinfak dalam keadaan fis-sarra'i wat-dharra. Lagi apa? Paceklik tapi kok diminta infak. Lah ini luar biasa. Ayamnya lagi banyak. Telur barokah. Kalau kemudian infak enteng karena telurnya lagi banyak, lagi larang. Saat ini pinter Pak. Ya. Jadi sekarang Pak Barkah ini lagi enteng ini untuk infak. Karena harganya lagi bagus. Cuma masalahnya kalau harganya lagi bagus, telurnya susah didapat. Tapi kalau harganya bagus, telurnya juga mudah didapat, lah itu enteng. Nah, beda cerita kalau telurnya murah, barangnya banyak, maka lebih sulit untuk dijual. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, apa yang ketiga? Ada yang masih ingat? Bisa di review lagi. Yang ketiga adalah untuk ya'muruna bil ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Lah ini kelasnya orang-orang yang akan membela Nabi, itu amar ma'ruf nahi mungkar. Di baiat Aqobah pertama tidak ada itu amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kalau teman-teman di sini yang hadir ini adalah teman-teman aktivis, itu memposisikan diri untuk bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Kebaikan bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kalau konsepnya orang awam kan wis kono-kono, sing penting ora ganggu. Tetapi konsep dalam agama kita tidak begitu. Ada konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak bisa dengan tangan, maka dengan lisan. Tidak bisa dengan lisan, dengan hati, dengan doa. Tapi itu selemah-lemahnya iman. Kira-kira kita mau milih yang mana nih amar ma'ruf nahi mungkarnya? Dengan tangan, dengan lisan, apa dengan doa? Dengan hati. Ya. Baik. Lisan saja nganggo nyuwun sewu kan? Nah, baik. Nyuwun sewu gitu. Baik. Jadi tidak mudah untuk menjalankan baiat para sahabat kepada
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, apa yang keempat? Ada yang masih ingat? Yang keempat? Apa Mas? Yang keempat? Yang keempat, la yakhafuna laumata laim. Tidak takut omongan orang. Nah, jadi memang baiat Aqobah 2 itu adalah Nabi sedang mempersiapkan orang-orang yang siap mendengar dan taat, orang yang siap berkorban, orang yang siap untuk membantu Nabi dalam berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan orang yang tidak peduli dengan omongan orang lain, jalan terus. Jadi betul-betul dipersiapkan sebelum Nabi hijrah. Dan itu ada di bulan Dzul Hijjah di musim haji. Maka Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim hidup di zaman kita ini tidak perlu risau atau takut dengan omongan orang, karena kita mesti tampil beda ketika menjalankan tuntunan agama. Kalau diomongkan orang ya tidak usah diambil hati, anggap saja sebagai ya tidak gitu toh Pak. Jadi ketika diomongkan orang anggap saja sebagai penyemangat. Jadi kalau diomongin orang sebagai penyemangat, dibilang orang umum uwok, jadikan penyemangat. Bukan kemudian ngelokro, wah tuh naik kira umum aku, terus ngelokro. Baik, yang kelima ini adalah siap tujahiduna fi sabilillah, berjihad fi sabilillah, siap membela Nabi, membela agama Islam. Inilah baiat janji setia para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak menyambut hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kalau kita melihat peristiwa baiat Aqobah ini memanfaatkan gelombang jamaah haji. Yang dakwah Nabi memanfaatkan gelombang jamaah haji dan perkembangannya sangat signifikan, mulai dari 6 orang atau 7 orang menjadi 13 orang. Berarti 1 orang bisa merekrut 1 orang, kembali dengan 2 kali lipat. Setelah itu kemudian dititipilah, saat itu dititipi dai Mus'ab bin Umair. Berarti 13 atau 14 orang, kembali tahun berikutnya menjadi 70 sekian orang, hampir 75 orang. Berarti berapa kali lipat? 1 orang merekrut berapa? Ya? 5. Rata-rata 5 ya. 1 orang merekrut 5 orang. Jadi perkembangannya cepat. Maka di Al-Khair ini kalau menerapkan metode yang sama dengan baiat Aqobah, kalau sekarang ini yang hadir berapa orang, maka tahun depan 2 kali lipat. Maka kemudian tahun berikutnya 2 tahun lagi 5 kali lipat. Dengan metode yang sama. Tentu kalau sudah 5 kali lipat itu perlu tadi komitmen bersama. Kalau para sahabat ada namanya baiat Aqobah. Lah kalau kita ya tidak baiat, karena baiat itu kepada siapa? Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itulah 5 isi baiat Aqobah kedua.